Siapapun orangnya, apapun pembicaraannya, ambil aja baiknya. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di Yulia Terima Tamu. Episode kali ini kita kedatangan wanita yang cantik. Biasanya kan cowok-cowok terus nih ya. Masa? Iya, kemarin cowok-cowok semua. Sekarang aku kedatangan kakak yang cantik ini, yang super talented, energik dan mandiri, betul? Amin. Betul ya, nggak, Kak? amin. Siapakah dia? Coba aku kenalan lagi ya. Ini Kak siapa? Nama panjang aku Deborah Emanuela, tapi panggil aja Debbie. Kak Deborah Emanuela. Panggil aja Debbie. Dipanggil Kak Debbie, oke aku panggil Kak Debbie ya. Kak Debbie, sebelumnya nih pasti orang-orang udah pada banyak yang tahu, khususnya gamers. Iya, mungkin ada yang tahu, mungkin enggak. Aku ngeliat di bio Instagramnya Kak Debbie. Kak Debbie ini kayaknya concern banget sama pemberdayaan wanita. Iya. Karena ada hashtag itu empowering woman through E-sports, e-sport. ya. Why? Kenapa itu Kak? Muncul hashtag seperti itu. Karena sebenarnya dari dulu itu aku selalu peduli sama pemberdayaan wanita ya. Jadi kayak women empowerment itu emang udah dari dulu. Karena dibesarkan juga aku selalu dididik bahwa perempuan itu harus mandiri, harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, harus pinter dan harus sejajar dengan kaum pria. Jadi nggak pernah kayak ada statement kayak kamu perempuan harusnya ngapain gitu, misalnya kayak gitu tuh nggak gitu. Karena sama orang tua juga dikasih kebebasan ya untuk melakukan hal-hal yang lain kecuali main game sih. Oke, sebenarnya main game itu malah nggak direstui, orang nggak disetujui. Karena gitu. itu stigmanya masih cowok banget kalau dulu. Jadi memang kalau stigma cewek main game itu tuh aneh banget. Karena kan kalau dulu tuh pada zamannya aku gamers itu, terutama misalnya pas aku SMP ya, itu tuh gamers itu tuh rata-rata tuh di warnet. Dan kalau di warnet itu cowok semua. Jadi warnet itu tuh bukan tempat yang aman dan nyaman ya untuk perempuan. Karena kan di sana asap rokok, ya kan? Jadi gimana sih cewek anak SMP pasti kan image-nya kalau kena rokok gitu kan something lah ya. Pas pulang ke rumah bajunya bau rokok. Kalau mungkin kalau masih kecil itu main konsol gitu ya masih dikasih sih, masih dikasih karena kan di rumah aman gitu kan. Tapi kan lama-lama kalau misalnya udah kayak identik dengan warnet kan udah cowok banget lah gitu. Tapi Yulia mau tahu kenapa sih kakak bisa suka sampai ketagihan datang ke warnet? Sejarah awalnya tuh gimana tuh? Kok bisa suka gitu? Gimana ya? Karena aku dari kecil tuh aku udah mulai main game tuh dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun? Dari umur 4 tahun. Main boneka? Bukan. Jadi itu udah game kayak strategi tapi buat anak-anak lah. Jadi ada quiz, ada tasknya, ada tugas-tugasnya, harus kerjaan apa. Itu aku suka gitu. Dan akhirnya semakin besar kan udah mulai ada kayak misalnya Game Boy, ada Nintendo, Sega gitu. Nah, era-era itu tuh aku udah mulai main juga tuh. Dulu tuh Nintendo aku dibeliin, Sega enggak. Jadi kayak ke rumah tetangga karena suka numpang main gitu kan. Nah terus sampai ke PlayStation 1 juga dibeliin. Nah pas PlayStation 1 nggak lama muncullah LAN games. Jadi udah mulai ada warnet, tapi di situ LAN. LAN itu artinya ya udah jadi semua main di dalam warnet itu nanti lawan-lawannya antar komputer di dalam warnet itu. Di dalam warnet ya, itu. jadi game yang aku mainin itu at that time itu ada Age of Empire, ada Diablo. Nah, itu aku mainin semua. Sampai akhirnya dari LAN games ini ada transformasi besar-besaran dalam di internet ya. Di internet akhirnya mulai muncul game Counter Strike. Nah, itu sebenarnya adalah awal mula. Itu ya, Kak? Iya, yaitu yang tembak-tembakan. Itu FPS. Jadi itu first person shooter. Jadi di game Counter Strike itu adalah titik pertama e-sports itu ada sebenarnya. Oke, jadi e-sport itu bermulanya dari situ. Iya, itu di tahun berapa? Sebenarnya dari situ. Itu aku mulai main sekitar tahun 2000-an lah. Counter Strike masuk ke Indonesia 1999 ya. Kayaknya aku main kayak 2000. Aku masih kecil sih pas itu. Aku mungkin umur baru SMP kelas 1. Tapi trendingnya e-sport itu bermula di awal tahun berapa sih, Kak?
Naiknya itu sekitar 3-4 tahun belakangan lah yang benar-benar naik ya. Yang benar-benar naik dan tahun lalu itu adalah salah satu puncaknya sih bisa dibilang. Atau karena penyebabnya pandemi kah? Salah satunya itu adalah pandemi itu. Cuman aku dari Counter Strike itu akhirnya nggak aku terusin main Counter Strike, aku beralih ke game MMORPG. MMORPG itu RPG itu Ragnarok. Ragnarok itu dia gamenya jadi role playing games. Gimana tuh Kak? Itu game perang-perangan juga? Bukan, kalau ini ada perangnya juga, kayak ada Guild War, terus ada Dungeons. Dungeons itu yang kayak kamu masuk ke dalam tempat gitu, entah itu kastil, entah itu cave or whatever. Nanti kayak kamu di sana ada finish certain task, and then kamu ngelawan bossnya itu ada bossnya di sana. Jadi itu gamenya RPG. Nah, di yang Guild War itu, jadi kita perang ngelawan guild-guild yang lain itu. Dan itu satu guild itu bisa 20-30 orang. Jadi banyak banget. Nah, dari Ragnarok itu aku main cukup lama tuh, Ragnarok. Jadi banyak banget permainan e-sport itu ya kayak. Iya, tapi kalau Ragnarok bukan e-sports. Itu bukan bagian dari e-sport. RPG. RPG memang. RPG. Jadi MMORPG. Jadi itu memang ada game yang itu tipe game or Iya, itu genrenya. Jadi e-sport ini genrenya ya? Genre dari game. Bukan. Jadi gini, kalau e-sports itu sebenarnya apa sih yang disebut e-sports? E-sports itu adalah kalau I-nya itu kan elektronik. Ya, aku sambil belajar nih. Sportsnya itu adalah sports olahraga. Sport olahraga. Ya. Jadi olahraga yang dipertandingkan secara elektronik gitu. Kayak misalnya games, ya kan. Nah, jadi di mana jantungnya itu, nafasnya e-sports itu adalah turnamen atau kompetisi. Jadi e-sports itu harus ada kompetisi. Gitu. Jadi itu adalah yang namanya e-sports. Nah, kalau disebut kayak game-game seperti apa sih yang namanya e-sports? Nah, salah satunya misalnya MOBA. MOBA adalah genrenya. Jadi genre game. MOBA itu kayak misalnya Dota. Dota itu genrenya itu MOBA. Jadi awal MOBA itu awalnya itu dari Dota 1. Aku belajar Dota itu sebenarnya pecahan lahir dari Warcraft. Warcraft itu sebenarnya MMORPG juga, RPG juga gitu. Agak ribet ya, kayaknya aku perlu satu SKS nih kalau ngomongin game. Tapi aku penasarannya itu very teknis ya. Very teknis. Kayak it's not something yang cewek bakal ngomongin gitu. Aku mungkin perlu catatan kalau itu kan ya. Karena sebenarnya kayak karena sebenarnya perempuan mulai main game itu kebanyakan mostly memang setelah ada mobile games. Ya, ada di HP ya. Iya, ada di HP itu perempuan baru mulai heavily main ya, invested in game. Tapi before that nggak terlalu gitu. Untuk nyari player perempuan tuh susah banget. Alasannya adalah ya tadi balik lagi ke warnet tuh nggak semua boleh ya gitu. Kalau aku sih nekat waktu itu sampai bolos sekolah, iya pernah. Itu gimana tuh Kak? Nilai udah hampir jeblok juga pernah. Itu perseteruan keluarga ada kan? Iya dong, karena nilainya jadi jelek. Jadi aku tuh pas SD selalu juara 1, juara 2, juara 1, juara. SMP itu aku udah mulai turun dikit, tapi belum parah banget. Yang ketagihan banget tuh SMA. Wah, itu SMA itu nilai aku ancur banget sih, parah. Sampai orang tuh nanyanya kayak bukan yang merahnya berapa, tanya, "Dep, hitamnya berapa?" gitu. Itu gara-gara main game tuh. Jadi sempet di masa-masa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang hardcore gamer, bener-bener hardcore gamer, ya bener-bener hidupnya aku spend most of my time di warnet. Yang kerjaannya makannya Indomie sama teh botol. Dan teman-temannya cowok-cowok mungkin ikutan teriak-teriakan ya? Wah ini iya dong, gitu. Iya pasti. Tapi ngelawan stigma itu enggak loh. Gue bukan cewek yang emang enggak baik, cuman karena gue main game. Funny things is kayak di Ragnarok aja, aku beberapa kali aku selalu jadi ketua guildnya. Malah jadi ketuanya, memimpin si cowok-cowok ini. Iya. Ampun, memimpin si cowok-cowok ini jadi ketua guildnya. Jadi memang dari dulu aku udah ada jiwa pemimpinan itu di game, dari game. Terlatih gara-gara game sebenarnya jiwa pemimpin aku. Game tuh salah satunya bisa menjadi pemimpin loh. Bisa. Jadi karena permainannya itu
satu tim gitu ya. Iya, makanya salah satu pembuktiannya itu adalah ya udah karena invested my time in game supaya jadi pro gitu, supaya mainnya jago. Karena kalau misalnya kita cuma main kayak asal main aja nggak bakal jago. Menarik sih Kak, Kakak bisa jadi pemimpin di tim tadi apa Kak? Iya, di guild itu ya. Berarti kan Kakak punya skill tuh. Ya dong, harus skill dong. Kan, cewek harus lah. Nah itu gimana tuh seorang cewek suka main game tapi punya skill juga, bukan sekedar main, tuh gimana Kak kok bisa? Karena jam terbang Kakak karena jam terbang, karena main sebenarnya terus. Ya karena sebenarnya again balik lagi nggak ada studi saintifik yang bilang bahwa sebenarnya cowok tuh lebih jago dari cewek tuh nggak ada. Karena sebenarnya game itu nggak membutuhkan fisik ya, nggak membutuhkan fisik. Itu kayak misalnya main game lah ya, sama-sama matanya juga sama, kekuatan mata sama ya kan, jari-jari ya sama aja gitu loh. Ya. Di jari juga kita nggak membentuk otot jari kan, otot jari nggak ada gitu. Main game apalagi mobile games, cuma modal jempol doang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada scientific study yang bilang cowok tuh lebih jago, nggak gitu. Cuman stigma-nya itu kenapa bilangnya cowok lebih jago, karena memang pemain perempuan itu populasinya dikit banget gitu. Jadi ketika pemain perempuan yang kelihatannya yang cupu, jadi semuanya kelihatannya cupu gitu. Iya. Jadi kelihatannya semuanya nggak bisa main, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Mengeneralisasikan ya. Akhirnya generalisasikan bahwa pemain perempuan tuh cupu gitu, padahal nggak kayak gitu. Kayak kalau misalnya habis putus cinta ya kayak semua cowok jahat. Iya, padahal belum tentu. Belum gitu. tentu semua cowok jahat. Jadi sama kayak gitu. Jadi akhirnya stigma itu akhirnya melekat karena memang populasinya itu talentnya itu tuh masih sedikit. Talentnya masih sedikit. Itu ada hubungannya tuh kayaknya dengan Kakak empowering woman through e-sport. Ya karena aku merasa, tadi aku belum jelasin ya. Jadi tadi balik lagi aku selalu seneng dengan empowering women itu. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sebagai seorang perempuan itu kita harus membantu sama kita yang perempuan juga lah. Terutama kalau misalnya kita lihat kalau ya di masa sekarang kan udah bagus banget lah ya, udah cukup bagus ya. Perempuan-perempuan tuh udah bisa menempati kayak posisi-posisi tinggi di even di pemerintahan ya. Bahkan sampai kita pun pernah punya presiden perempuan, let's say ya kan. Menteri-menteri sekarang juga ada perempuan. Tapi kan untuk mencapai ke tahap itu kan sebenarnya ada proses ya kan. Emansipasi wanita dari zaman ibu kita Kartini ya. Nah, di sini di e-sport ini aku melihat ada sebuah peluang di mana aku bisa membantu kaum perempuan untuk bisa mengempower diri mereka itu lewat kompetisi, lewat e-sports ini sendiri, lewat game. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang ini di major turnamen, let's say sebut aja misalnya Mobile Legends, mau M1, mau M2, MPL, MDL, even MDL aja, itu nggak ada yang cewek. Benar-benar nggak ada Mobile Legends, nggak ada sama sekali. Kalau kita ngomong misalnya PUBG gitu kan, let's say kayak PMPL, itu yang kayak tim cewek semua tuh, tim cewek juga nggak ada gitu yang masuk misalnya sampai final, nggak ada gitu. Jadi di situ karena kelihatan banget drastis jumlah populasi pria dan wanitanya itu persentasenya sekitar 90%-an itu tuh cowok semua gitu. Sedangkan penduduk Indonesia tuh banyakan cewek ya Kak? Iya, sebenarnya banyakan cewek. Bisa menyumbang itu. Nah, cuman karena again balik lagi karena stigma itu yang udah lama, dan tadi kan aku jelasin bahwa sebenarnya player-player cewek ini banyak kan mulai main itu gara-gara mobile games. Banyak banget kayak misalnya kan aku kan juga punya tim kan, tim e-sports. Nah, aku punya tim e-sports. Di situ juga aku suka nanya kayak kalian main game dari kapan sih? Kebanyakan tuh gara-gara aku baru main game PUBG M, aku baru main game Mobile Legends gitu. Jadi kebanyakan mereka itu gara-gara mobile game baru mereka tertrigger untuk mencoba gitu. Dan kebanyakan mereka itu dari pacarnya juga nih. Gitu. Jadi sekarang pacarannya produktif ya, gara-gara pacarnya game main ya. game. Ceweknya ngelihat kamu main apa sih seru gitu kan. Seru juga gitu kan. Terus yaudah kamu juga main dong. Nah, di situ diajarin gitu. Akhirnya mereka jadi ketagihan. Gitu. Jadi jadinya kan sekarang kebanyakan sekarang kayak gitu. Banyak cowok diputusin karena game. Nggak. Game bareng ya kayak. Kalau dulu di warnet mungkin putusin karena ke warnet terus. Benar. Kalau sekarang justru yang namanya profesi pro player itu something yang udah kayak artis lah bisa kita bilang ya. Jadi justru cewek juga mungkin bangga ya kalau misalnya pacar gue pro player gitu. Jadi kayak satu tren tertentu lah. Pro player tuh
Maksudnya gimana tuh, Kak? Ya kalau kayak atlet basketbol lah gitu. Atlet gitu. Jadi bukan yang sekedar main aja. Iya. Jadi artis yang nanti kalau misalnya lagi turnamen gede ada panggungnya megah gitu kan. Mereka naik panggung, ada kembang api apa kalau menang gitu loh. Kayak bener-bener kayak artis gitu kayak lagi mau terima piala Oscar gitu. Iya, keren sih. Itu ada pro player di dunia pergaman ya, aku baru tahu. Nah, tadi Kakak bilang Kakak punya tim. Iya. Itu tim apa sih, Kak? Namanya apa? Namanya Lunanera. Lunanera. Ya, jadi itu tim yang aku bilang kenapa aku pengen empower women through esports itu salah satunya adalah dengan tim Lunanera ini. Jadi tim Lunanera ini aku bentuk semuanya itu perempuan. Jadi cowok nggak bisa masuk. Tujuannya itu adalah untuk mengempower mereka, untuk meningkatkan rasa competitiveness mereka supaya mereka bisa bersaing di major turnamen. Karena sekarang gini, kalau misalnya let's say banyak banget tim besar sekarang bikin tim esports ladies. Tapi kalau ketika when it comes to major turnamen, nggak mungkin tim ladies yang dimajuin. Iya. Pasti yang maju ya tim utamanya gitu. Nah, jadi that's why kenapa Lunanera ini aku bentuk memang fokusnya itu untuk perempuan. Tapi aku sadar banget memang skill setnya itu memang masih ketinggalan jauh ya. Karena balik lagi, perempuan itu baru sekarang ini gitu kan. Yang kayak aku tuh yang kayak hardcore gamer tuh udah ya masih minim ya? Minim banget lah yang dari dulu kayak hardcore gamer gitu. Oke. Aku mungkin kalau udah aku lebih muda lagi aku mau sih jadi pro player. Main game terus gitu kan, mau banget. Cuman sayangnya nggak ada waktu aja sih. Jadi Kakak itu di tim Lunanera tuh sebagai manajernya? CEO and founder. CEO? And founder. Jadi dan pembentuknya gitu ya? Pembentuk, aku yang bentuk tim, aku yang develop tim, aku yang bikin divisinya, branding dan segala macamnya itu aku yang bikin. Tapi ada pelatih gitu nggak sih, Kak? Ada coachnya juga. Jadi even ada di game pun ada coachnya, ada pelatihnya. Jadi aku di situ juga punya pelatih untuk divisi Mobile Legends ada, untuk PUBG juga ada gitu. Dan ini aku baru tahu ternyata untuk bermain game itu memang butuh persiapan yang matang ya sampai itu ada pelatih ya. Banget. Karena dari segi mental pun juga karena kita ngomongin kompetisi ya. Ketika kita berkompetisi itu udah kayak bener-bener udah kayak physical sport tapi yang ini gitu loh, elektronik gitu. Bedanya deh ngandelin ini sama ngandelin otak nggak sih kata Iya benar banget. Jempol, otak itu kuncinya. Dan aku juga puji Tuhan ya, aku juga diberi kesempatan lebih juga untuk dipercaya oleh Unipin, salah satu perusahaan yang sangat besar di gaming industri Indonesia. Dia adalah perusahaan online untuk top up voucher game online, ya, yang paling besar di Indonesia. Dia lokal juga, so it's Indo Pride juga. Iya. Nah, jadi di Unipin ini aku diberi kesempatan untuk menjadi senior vice presidennya, yang membawahi dan itu semua karena games gitu. Karena games yang membawahi divisi e-sports, community dan juga medianya. Media e-sports, media gaming, komunitasnya juga dan e-sportsnya itu sendiri. Dan ini mungkin sesuatu yang kita bisa bilang women empowerment juga gitu. Karena untuk sampai di posisi aku yang seperti ini yang membawahi divisi yang notabene adalah semuanya kebanyakan cowok. Tim aku awal-awal cowok semua. Keren banget gitu. Baru sekarang aku mulai rekrut, aku lihat kalau ada cewek yang itu juga aku mulai coba rekrut gitu loh. Iya. Mungkin gitu. Ibu kita Kartini di alam sana sedang tersenyum ini melihat. Tapi beda bidang ya. Beda bidang ya. Jadi bukan cowok doang nih. Jadi stigma itu hilang tuh. Dan Kakak bisa jadi leadernya gitu kan. Betul. Di perusahaan Unipin itu bagian dari leadernya kan. Iya. Vice presidennya ya. Wow. Directed langsung ke CEO-nya. Jadi memang perpanjangan tangan CEO lah. Tapi Kakak sempat jadi playernya nggak sih untuk akhir-akhir ini gitu? Atau cuma ngedirect aja? Sekarang aku ngedirect aja sih. Kayak aku tetap main. Kayak kadang tuh aku sekarang mainnya udah pindah. Tadinya aku main Mobile Legends, sekarang aku mainnya Wild Rift. Cuman karena memang sibuk banget, kayak kemarin pengen main cuma bisa 2 game gitu. Kadang kalau misalnya kita kerja sampai malam kan, udah capek gitu. Kalau misalnya udah capek tuh nggak fokus. Nggak fokus. Karena main game itu, apalagi aku competitive gamers ya. Aku bener-bener kayak misalnya kita serius ngomongin, kita ngomongin Wild Rift.
itu benar-benar ada strateginya gitu. Kayak aku ngeliatin nih monster ini spawn sampai berapa detik. Aku ngeliatin kayak misalnya last hit aku kena atau enggak. Itu tuh butuh konsentrasi gitu loh. Gimana aku ngeliat supaya skill aku tuh kena ke monster yang terakhir gitu supaya dapat last hit gitu. Dan aku lihat perolehan gold aku sampai berapa. Jadi sampai segitunya. Di situ akhirnya kan aku kayak aduh ini tuh kayak energi aku tuh terserah banget gitu, apalagi aku kerja kan dan punya tanggung jawab yang lebih banyak lagi, terutama untuk perusahaan aku gitu kan, yang aku kerja sekarang di Unipin gitu kan. Jadi, karena aku juga develop komunitas sekarang di Unipin itu kita lagi develop yang namanya Unity Student Worship. Jadi tugasnya itu adalah kita mau empowering youth. Empowering anak muda ya. Ya, anak muda supaya melihat industri e-sports ini sebagai salah satu karir. Menarik nih. Ya. Aku mau menanyakan kan, ya kalau yang kita tahu kan karir profesi. Mungkin orang tua zaman sekarang nih masih ya mungkin seusia orang tua aku gitu ya yang ya udah nak, kamu jadi dokter aja. Kamu jadi polisi, guru. PNS yang memang udah terkenal dari zaman mereka muda. Nah, apakah menjadi gamers itu menjadi sebuah profesi yang menjanjikan? Menjanjikan.